Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Intrisnayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang, dalam rangka implementasi pengalaman belajar dan untuk memenuhi tugas modul 2.3 aksi nyata tentang coaching dan supervisi akademik. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya bersama dengan rekan sejawat saya, yakni Bapak Usen Suryono SPDSD. Beliau ini adalah guru kelas 4 di SD Negeri Papringan 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak Usen? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Baik, alhamdulillah. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk peningkatan, kemudian pengembangan, dan juga pemberdayaan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dan optimalisasi potensi dari setiap individu dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid yang berkelanjutan. Baik, Pak Usen, dalam supervisi akademik ini nanti ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian tahap observasi, di mana nanti saya akan membersamai di kegiatan pembelajaran yang Pak Usen lakukan di kelas. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pasca observasi. Baik, Pak Usen, kita ke tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi. Apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Usen lakukan? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, nanti saya akan mengajar mata pelajaran IPAS. Baik, Mata IPAS. pelajaran IPAS ini baru dalam kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian untuk babnya itu bab 7 nanti, bab Ya. 7 topik A. Topik A. Ya, topik A tentang kebutuhan aku dan kebutuhanku. Baik. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya saya ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan pada tayangan PPT, siswa dapat menyebutkan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan dengan benar. Baik. Kemudian yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat membuat tabel kebutuhan dengan baik. Baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Usen laksanakan yaitu anak-anak mampu menyebutkan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kemudian siswa mampu membuat tabel kebutuhan dengan baik. Seperti itu ya, Pak Usen ya. Baik. Berikutnya, Pak Usen, area pengembangan apa yang hendak Pak Usen capai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan? Untuk pengembangannya, ini saya meningkatkan literasi siswa. Literasi bacaannya nanti untuk pembelajaran saya kembangkan. Kemudian untuk berdiferensiasi, perbedaan dan penerapan budaya positif. Baik, jadi dalam area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Usen ini untuk meningkatkan literasi siswa, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan juga penerapan budaya positif. Begitu ya, Pak Usen ya? Betul. Baik, berikutnya Pak Usen, strategi apa yang dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Untuk strateginya saya ada 3 strategi. Yang pertama yaitu ini yang wajib dari setiap guru ya, penjelasan atau ceramah ini wajib dengan TPACK. Kita menggunakan TPACK yang ya tentunya nanti dapat menarik perhatian dari siswa. Yang kedua, melalui diskusi. Nanti kita dalam
strateginya ada diskusi kelompok, siswa akan berdiskusi sehingga dapat menghidupkan pembelajaran. Yang ketiga, nah ini pembelajaran ini tentunya harus menghasilkan sebuah produk. Untuk membuat produk ya tentunya harus diberikan tugas. Dengan penugasan maka siswa akan dapat menghasilkan sebuah produk. Baik, jadi strategi yang sudah dipersiapkan Pak Husein ini ada 3 ya, dengan metode ceramah berbasis TIPEK, kemudian diskusi kelompok, penugasan untuk menghasilkan produk. Seperti itu ya Pak Husein? Gitu. Baik, demikian tadi Pak Husein tahap praobservasi sudah kita laksanakan. Berikutnya kita akan melaksanakan tahap observasi, di mana saya akan membersamai Pak Husein dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Semoga kegiatan nanti dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya Pak Husein ya. Siap. Baik, demikian Pak Husein, terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat semua ya? Sudah sarapan semua? Ya, oke. Karena tadi yang berangkat awal siapa? Satu, Sabil. Aduh, keren sekali Sabil. Karena Sabil berangkat paling nomor 1. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sabil yang memimpin doa. Ya, ayo Mbak Sabil. Kita dulu siap doa mulai. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS ya. Bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik A, aku dan keluarga. Oh iya, siapa ini? Iya, kebutuhanku ya. Sebelumnya kita akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa sih tujuannya hari ini kita belajar? Yang pertama adalah nanti melalui penjelasan pada tayangan PPT siswa dapat menyebutkan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan dengan benar. Melalui penugasan, siswa dapat membuat tabel kebutuhan dengan baik. Ya. Nah, yuk sebelumnya kita berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Indonesia. Garuda Pancasila ya. Ya. Sambil tepuk tangan juga. Nah, setelah tadi kita akan melihat beberapa gambar di bawah ini. Ini tentang apa ini teman? Ini Pak Guru belum menjelaskan dulu ya. Yang pertama ya, gambar apa sih di sini? Oh iya, ada gambar batu bata yang tadinya ya toh. Nah yang ini orang apa ini? Orang apa? Orang makan. Orang makan. Yang kedua, orang makan ini buat apa Kak kita makan?
buat isi energi, buat kenyang. Kalau kita lapar, makan kenyang. Kalau kita haus, minum, kita jadi segar. Oke, gambar yang kedua. Apa ini? Ya, baju. Ada. Gambar yang ketiga. Apa ini? Gambar yang ketiga. Apa ini? Ada? HP, ya toh? Ada handphone. Yang terakhir. Nah, rumah. Baiklah. Ini tadi yang pertama ada orang makan, ya toh? Ada orang makan. Yang kedua ada baju. Yang ketiga ada sepatu, rumah, kemudian handphone. Ini semua adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kita jelaskan dulu ya. Ini semua adalah kebutuhan. Kebutuhan yang pertama makan. Kebutuhan baju. Kebutuhan rumah. Kebutuhan handphone. Kebutuhan sepatu. Ya, semuanya adalah kebutuhan. Nah, ini semua nanti akan kita kelompokkan. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau mau semua ya, mau nggak? Dikasih handphone mau? Dikasih sepatu mau? Dikasih baju? Semua ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada teks. Pak Guru ingin salah satu dari kalian untuk membaca, ya. Salah satu dari kalian untuk membaca. Tolong dibaca yang keras oleh Tony. Iya Tony. Majuan dibaca. Ini pakai ini ya. Nah, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kepentingan. Intensitas kegunaan. Kebutuhan primer. Kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi manusia. Kebutuhan. Nah, terima kasih Mas Tony. Bacanya diperbaiki lagi ya nanti Pak Guru akan kasih ini dibacaan ini dibaca sesuai intonasi yang bagus ya. Kebutuhan primer, kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Itu dia kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Artinya kalau dia tidak dipenuhi maka dia akan meninggal dunia ya, akan mati. Namanya kebutuhan primer. Contohnya tadi ya, tadi ada gambar apa namanya? Nah ini ya, makan ya, makan ini termasuk kebutuhan primer. Oke, ya. Kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi. Jadi orang hidup itu kan nggak cuma makan, minum, tidur ya kan, ada kebutuhan lain yang harus yang harus jadi kebutuhan tambahan, namanya kebutuhan sekunder. Second itu sekunder. Motor apa? Bapak beli motor second. Oh, motor second artinya motor nggak baru lagi ya toh, second bekas. Kebutuhan sekunder
kalau sudah makan, sudah pakai baju, sudah ada rumah, sudah punya ini, wes hidup itu cuma seperti itu. Tidak. Ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Misalnya apa? Sekunder itu. Sekunder, misalnya sekolah. Kita nggak sekolah nanti nggak? Enggak. Tapi wajib. Paham? Ya kan? Ya, ya, kebutuhan tersier. Kebutuhan barang mewah. Kebutuhan untuk menciptakan prestis atau gengsi. Wes mangan, wes di rumah, punya wes minum, nggak pakai baju, ya. Kemudian sudah sekolah, ya, sudah pokoknya yang sekunder sudah. Nah, tersier ini untuk meningkatkan gengsi. Misalnya kita sudah punya sepatu, ya toh? Punya sepatu, pengen beli sepatu yang harganya 2 juta. Biar apa? Biar apa beli sepatu harganya 2 juta? Biar keren itu ada kata gengsi di sana. Ya, biar keren itu namanya kebutuhan tersier. Belum kebutuhan dan keinginan apa sih bedanya? Apa pengertiannya? Kebutuhan itu misalnya, ya. Nah, ketika kita membeli sepatu karena sepatu lama sudah rusak, jadi kita mau beli sepatu nih, ya kan? Sepatunya ini sudah rusak, rusak, ya, sepatunya sudah rusak. Nah, kita mau beli, wah, sepatu saya sudah rusak, saya harus beli. Itu namanya kebutuhan untuk sepatu. Contohnya seperti itu, ya. Ini dulu kita akan menyanyi dulu, ya. Kita menyanyi lagi dulu, ya. Segar. Ya, 1, 2, 3. Nah, lanjutkan dulu. Nah, ini Pak Guru akan memberikan nanti tabel kebutuhan. Tabel kebutuhan ini nanti dikerjakan secara kelompok. Ya, ini tentang kebutuhan penting dan mendesak. Ya, tidak penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Tahu maksudnya? Ya, nanti tak jelaskan. Penting mendesak. Jadi misalnya kebutuhan, ini semua kebutuhan primer sudah terpenuhi ya. Jadi bukan tentang kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer kita anggap sudah terpenuhi, kita ambil ke kebutuhan yang lain. Ya, primer tadi apa? Sandang, pangan, papan. Ini namanya. Jadi kita bicara kebutuhan yang lain. Penting dan mendesak. Misalnya tadi sepatunya rusak, ya. Besok bersekolah. Itu namanya penting mendesak. Harus segera beli. Ya. Oke. Silakan diskusikan. Penting mendesak. Penting mendesak. Kamu kira-kira sama alasannya, kasih alasan kan? Namanya Pak, ini ditulis nama yang membuat. Ya ini ya. Itu misalnya seperti itu ya. Penting mendesak.
mendesak itu ya enggak itu cara sebenarnya genteng bocor itu penting karena satu ya enggak ban bocor itu maksudnya ya. Kasih alasan juga kayak iya gas masak Adik, yang ini tidak mendesak ya gampang nanti apa namanya bisa handphone, televisi, musik, ya baca, kabel kebutuhan. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih Mbak Reza. Ya, apakah suka pembelajaran hari ini? Sip, mantap. Nah, tadi kita ini sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang literasi. Ya, tadi literasi itu membaca. Nanti bacaannya tadi baca. Yang kedua, kita sudah membuat tabel kebutuhan. Tabelnya itu nanti bisa ditempel di rumahmu. Apa kebutuhan yang kira-kira pada hari ini atau seminggu ke depan adalah kebutuhan yang penting dan mendesak. Oh ya, itu dan ditempelkan di rumah. Jadi kita tahu ketika lewat, oh penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, sehingga kita akan menjadi lebih efisien ya dalam menggunakan perekonomian. Paham? Tuh. Baik, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Berdoa yang memimpin adalah Anjis, dipimpin doanya. Terima kasih untuk pembelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sen? Alhamdulillah baik, luar biasa.
Baik, bertemu kembali dalam kegiatan supervisi akademi di mana kemarin kita sudah melaksanakan tahap praobservasi dengan wawancara terkait persiapan mengajar di kelas KUSN. Kemudian ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian ada 3 area pengembangan yang tidak dicapai, yakni literasi pembelajaran, pembelajaran diferensiasi dan budaya positif. Untuk strateginya kemarin Pak Usen menggunakan 3 strategi, yakni ceramah tanya jawab berbasis teks, kemudian kelompok dan penugasan. Baik Pak Usen, setelah kegiatan praobservasi kemudian dilanjutkan dengan tahap observasi di mana saya membersamai Pak Usen dalam kegiatan pembelajaran kelas. Dan hari ini kita akan melaksanakan tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Santai saja ya Pak ya. Di sini nanti saya tidak akan mencari kesalahan panjenengan, namun kita nanti akan belajar bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Usen lakukan dalam tahap observasi ini. Baik Pak Usen, di tahap pasca observasi ini, setelah Pak Usen melakukan kegiatan pembelajaran di tahap observasi, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, hasil observasi saya dalam pembelajaran yang panjenengan lakukan. Baik, pada kegiatan yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Guru sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengembangkan karakteristik murid. Kemudian penggunaan komunikasi positif pada 1 jam pelajaran, sebagiannya guru melakukan komunikasi satu arah, sebagian lagi guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Kemudian kalau guru ingin tahu mencoba memahami sudut pandang murid, ini guru berupaya sudah mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan diberikan oleh muridnya, yang berhasil melakukannya pada beberapa murid. Kemudian untuk ekspresi emosi positif selama berinteraksi dengan murid, ini Pak Usen sudah menampilkan ekspresi emosi yang positif dan emosi netral secara bergantian. Kemudian di penerapan disiplin dari observasi saya, ini Pak Usen di posisi pemantau atau monitor dengan menerapkan kedisiplinan, menggunakan peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian untuk pemberian motivasi, ini Pak Usen sudah mendorong kemauan murid untuk belajar dengan mengingatkan tentang pentingnya pembelajaran terhadap mereka dan menyemangati mereka dengan aktivitas pembelajaran. Kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif, ini Pak Usen membuka proses pembelajaran sudah memastikan bahwa murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dan rangkaian aktivitas yang dilakukan serta berdiskusi bersama murid berkaitan dan topik dengan materi yang kehidupan sehari-hari. Kemudian di aktivitas yang membuat murid bersemangat, ini anak-anak sudah aktif namun belum maksimal, seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk pendekatan dalam mendampingi murid, ini Pak Usen sudah melakukan scaffolding, ini sudah membantu murid dalam mengalami kesulitan. Kemudian setelah mereka memahami, membiarkan mereka untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kemudian untuk penggunaan strategi pembelajaran, beberapa strategi pembelajaran sudah melibatkan siswa secara aktif. Kemudian di penutup proses pembelajaran, Pak Usen masih berfokus pada menyebutkan materi ajar, kemudian integrasi keterampilan sosial emosional tekankan, seperti itu ya Pak ya. Baik, dan melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik, ini Pak Usen sudah memberikan umpan balik yang konkret, jelas terhadap produk murid sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Untuk asesmen ini saat pembelajaran berlangsung sudah terjadi proses penilaian ya Pak ya. Ya, terbukti dengan adanya penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, itu
Bagaimana kesan atau perasaan Pak Usen setelah menyajikan kegiatan pembelajaran tersebut? Terima kasih, Bin. Untuk kesan dan perasaan setelah menyajikan pembelajaran, tentunya senang karena seorang guru ini yang paling menyenangkan itu ketika muridnya memahami dan menerima apa yang diajarkan pada muridnya. Baik. Jadi senang ya Pak ya, Senang. alhamdulillah senang karena murid ini bisa memahami apa yang menjadi tujuan belajarnya seperti itu. Baik, yang kedua Pak Usen, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau proses pembelajaran saya sudah menjalankan dengan maksimal, namun untuk pelaksanaannya kurang sempurna. Baik. Nah, gitu ya Pak ya, menurut Pak Usen. Baik. Berikutnya Pak Usen, coba Anda ceritakan hal-hal yang Anda rasa telah memuaskan dan hal-hal yang menurut Anda kurang memuaskan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Saat pembelajaran saya ke yang kurang memuaskan dulu ya. Baik. Ada beberapa siswa yang belum maksimal menerima pembelajaran tersebut. Ada yang perlu diperbaiki karena mungkin metodenya yang kurang pas buat mereka. Untuk yang memuaskan itu tujuan pembelajaran 90% tercapai. Baik. Jadi yang kurang memuaskan ini pada metode yang kurang pas, kemudian untuk yang memuaskan sudah capai untuk pembelajarannya. Baik, berikutnya Pak Usen, bagaimana perkiraan Pak Usen mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Secara kompetensi memang anak didik kita ini kan tidak bisa disamaratakan. Jadi untuk kompetensi pemahaman siswa itu berbeda-beda sehingga belum mencapai. Ada yang sudah dengan metode A tadi sudah dapat, namun sebagian siswa B mungkin dengan metode tersebut tidak cocok sehingga belum tercapai karena berbeda-beda tingkat pemahaman dan kompetensi siswa. Baik, jadi beberapa siswa belum mencapai kompetensi karena pemahaman yang berbeda-beda seperti itu ya Pak ya. Baik, berikutnya Pak Usen, apa yang menjadi kesulitan dari siswa? Kesulitannya ya karena kompetensinya yang berbeda-beda sehingga variasi media ini perlu ditingkatkan lagi. Jadi siswa yang kurang memahami penjelasan karena kurang bervariasinya media pembelajaran yang digunakan itu ya Pak ya. Oke. Baik, apa yang menjadi kesulitan dari Pak Usen sebagai seorang guru dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Kesulitan ada beberapa siswa itu yang ketika ditanya itu hasil dari pertanyaannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, kemudian mengerjakan tidak tuntas seperti itu kesulitannya. Baik, jadi tingkat kompetensinya yang berbeda sehingga jawaban yang diberikan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu ya Pak ya. Baik, menurut Pak Usen, apa solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut? Solusi dengan kompetensinya berbeda-beda, solusinya yaitu ya mungkin saya harus mengupgrade media, metode yang lebih bervariasi sehingga ketika si A ini tidak mampu menjangkau dengan metode A, maka dia lebih bisa dijangkau dengan metode yang lainnya sehingga metodenya harus bervariasi. Ini yang mungkin saya sebagai solusinya, sebagai pembelajaran buat saya nanti lebih meningkatkan kompetensi saya. Jadi
Android, pengetahuan keterampilan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Itu metode yang sesuai dengan media yang bervariasi dan menarik. Mungkin ya Pak ya? Ya. Baik. Selanjutnya Pak Husen, untuk rencana pengembangan diri, aktivitas pengembangan apa yang ingin Pak Husen kembangkan? Untuk aktivitas pengembangan, tentunya lingkungan kelas. Nanti akan mengembangkan tentang lingkungan kelas, memfasilitasi murid dengan nyaman. Tujuan yang hendak dicapai apa Pak Husen dari aktivitas pengembangan tersebut? Untuk aktivitas tujuannya, guru mampu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar sesuai karakteristik. Baik. Untuk ukuran keberhasilannya Pak Husen? Untuk ukuran keberhasilan, guru mampu melakukan modifikasi pembelajaran sesuai pembelajaran yang ada. Kemudian untuk Pendukungnya lingkungan belajar yang nyaman, kemudian media yang menarik, itu yang pendukungnya. baik. Untuk waktunya Pak Husen, untuk aktivitas pengembangan yang pertama ini? Untuk waktunya minggu pertama setelah supervisi. Berikutnya, Pak Husen, aktivitas pengembangan berikutnya. Untuk berikutnya prosesnya, kalau tadi itu mengembangkan lingkungannya, sekarang kita akan aktivitas pengembangan berikutnya proses belajar mengajar yang efektif. Tujuan yang tidak dicapai apa ya Pak Husen? Tujuannya ya optimalisasi, mampu memandu lingkungan belajar yang optimal, berkualitas, yang melibatkan murid secara aktif. Baik. Untuk ukuran keberhasilannya? Ukurannya, guru mampu mengelola kelompok, melaksanakan kegiatan kelas dengan optimal. Baik. Kemudian tentunya dukungan ya, untuk pendukung. Apa ini Pak Husen yang bisa menjadi pendukung? Kalau dalam proses pembelajaran tentunya ini keaktifan murid, lingkungan belajar yang nyaman, strategi dan metode pembelajaran pendukungnya. Keaktifan murid, strategi dan metode pembelajarannya. Itu ya yang jadi pendukung. Kemudian untuk waktunya Pak Husen? Waktunya ya, tetap minggu pertama setelah supervisi. Baik. Aktivitas pengembangan yang akan Pak Husen kembangkan? Ini melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Untuk tujuan yang tidak dicapai Pak Husen? Tujuannya yang mampu melakukan asesmen, memberikan umpan balik. Baik. Untuk ukuran keberhasilannya? Bisa memberikan asesmen dengan tujuan pembelajaran yang sesuai. Baik. Untuk Pendukungnya tentunya ya instrumen asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. baik. Dalam waktu ini? Waktunya sama mungkin minggu pertama setelah supervisi. Baik. Jadi Pak Husen akan mengembangkan 3 aktivitas pengembangan, kemudian dengan tujuan yang tidak dicapai, dan ukuran keberhasilannya ini dari ketiganya, kemudian juga pendukungnya, dan sudah merencanakan untuk waktunya. Kemudian Pak Husen, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang literasi, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga budaya positif, dan juga yang lebih berpihak kepada murid. Itu nanti yang akan fasilitasi mereka dengan kompetensi kemampuan yang berbeda-beda seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Husen, selanjutnya apa yang membuat Pak Husen ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Yang ingin mengembangkan kompetensi tersebut ya
Pertama, ingin melihat keberhasilan siswa, ingin melihat hasil belajar yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dalam menyajikan pembelajaran ini lebih efektif dan efisien, bermakna, dan juga berpihak kepada murid. Baik, jadi ingin mengembangkan kompetensi ini karena Pak Husein ingin melihat hasil belajar yang lebih baik, ya. Kemudian menggunakan tersebut untuk menyajikan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan juga berpihak pada murid. Seperti itu ya Pak Husein. Baik, Pak Husein, terima kasih ini untuk rencana pengembangan dirinya. Semoga bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, kemudian apa komitmen Pak Husein untuk rencana yang sudah Pak Husein kemukakan? Komitmen saya tentunya mencari informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran media yang lebih menarik, berpihak pada murid. Ini untuk komitmen saya akan menjaga terus sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk mempertahankan komitmen mengupgrade, berarti menggali lebih dalam, mengeksplor apa yang ada dalam diri kita sehingga dapat lebih bermanfaat. Baik, jadi Pak Husein untuk rencana ini dengan mencari informasi dan juga tentang penggunaan pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan tetap memperhatikan keberpihakan pada murid, itu ya, menyajikan pembelajaran yang bermakna. Kemudian Pak Husein juga akan mengupgrade pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang jelas. Seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Husein, kira-kira siapa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen ini? Untuk dapat tetap menjaga komitmen ini, ya tentunya lingkungan, yaitu kepala sekolah, bapak ibu guru, rekan sejawat, orang tua, tentu dapat menjaga komitmen, membantu menjaga komitmen tersebut. Baik, jadi bisa dikatakan komunitas sekolah itu ya Pak ya, baik itu kepala sekolah, kemudian guru sebagai rekan sejawat, kan juga wali dari siswa ini. Baik Pak Husein, apa yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita hari ini Pak Husein? Untuk obrolan kita hari ini intinya ya dalam pembelajaran ini selalu tingkatkanlah dan ciptakan suasana yang menyenangkan, bagi siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Jadi harus sama-sama senang. Pokoknya di sini senang, di sana senang. Jadi dalam pembelajaran untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid ini menciptakan suasana yang menyenangkan, berpihak pada murid dan bermakna, seperti itu ya. Baik Pak Husein, sebagai closing, bagaimana perasaan Pak Husein setelah proses coaching ini? Setelah proses coaching ini ya adalah senang, lega, dapat ilmu baru, dapat mengintrospeksi diri, refleksi di mana kekurangan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan lagi pembelajaran sehingga lebih efektif. Oke, alhamdulillah baik sekali ya. Baik, terima kasih untuk refleksinya dalam proses pasca supervisi ini Pak Husein. Semoga proses pasca observasi hari ini bisa meningkatkan kompetensi kita, dapat menggali potensi yang ada dalam diri kita, kemudian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, kita bisa mendapatkan solusi
dari solusi dari diri kita sendiri, dari apa yang kita rasakan, dan juga kita bisa saya bisa belajar menjadi supervisor yang baik. Begitu. Dan saya nantikan untuk kelanjutan dari kegiatan hari ini, kalau saya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan kompetensi yang ingin Pak Husein tingkatkan, kembangkan, gitu ya Pak Husein. Iya, siap. Demikian kita akhiri kegiatan hari ini. Pak Husein terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budi dan Husein yang sudah melaksanakan dialog partisipasi pelajaran. Tadi sudah kami dengarkan dengan baik dan lancar. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, baik kepada Budi sebagai coach maupun kepada Pak Husein sebagai coaching terkait refleksi diri latihan coaching. Yang pertama dari untuk Budi dulu, refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Ya, yang sudah berjalan baik selama percakapan ini sebagai coach ini mendengarkan aktif, kemudian memberikan penguatan pada apa yang Uci sampaikan, kemudian menggali potensi dari Uci sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari dialog yang tadi sebenarnya? Baik, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ini tentang pertanyaan berbobot itu masih kurang maksimal dalam proses coaching ini. Nah, sebagai coach seharusnya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi dari si uji ini. Kemudian apa yang Bu ingin lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, untuk dapat hadir penuh sebelum melakukan coaching dan saat proses coaching ini tentunya harus fokus pada tujuan dan permasalahan serta beban dari uji seperti itu. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan agar bisa lebih hadir secara penuh? Baik, untuk bisa hadir lebih penuh, ini saya akan melakukan latihan. Latihan ini harus dilakukan lebih sering, kemudian lebih fokus lagi pada percakapan atau lebih fokus lagi pada apa yang disampaikan oleh uji. Gitu. Tetapi refleksi dari Budi ya sudah bagus sekali di sini. Memang inti dari coaching adalah pertanyaan berbobot yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Nah, sekarang untuk Pak Husein sebagai coaching, tadi Pak Husein sudah terjadi dialog dengan Budi sebagai coach. Kira-kira apa yang Pak Husein rasakan pada saat melakukan di coaching tadi? Yang saya rasakan ya tentunya ada rasa deg-degan Pak, deg-degan tentang refleksi saya di coach itu ya, rasanya penasaran tentang hasil yang sudah saya lakukan. Tidak merasa kesulitan ya? Tidak, cuma rasa penasaran saja apakah hasil saya itu sudah sesuai atau belum. Oke, terima kasih Pak Husein dan Budi telah hadir dalam dialog pas ini. Semoga apa yang Budi dan Pak Husein lakukan pada dialog ini dan sebelumnya telah bertepati memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya untuk SD Negeri Sampingan.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.